Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat kembali untuk belajar ya pada pelajaran Al-Islam kali ini ya. Insya Allah untuk pelajaran Al-Islam kali ini di kelas 5 kita materinya yaitu materi tentang surat Al-Fajr. Nah ya, bagaimana kelanjutannya nanti kita akan bahas hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi kita mendapatkan ilmu pada hari ini dan juga kita senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, yang pertama, kalian atau siswa dapat menghafal Quran surat Al-Fajr. Ya, yang kedua, kalian atau siswa dapat mengetahui isi kandungan surat Al-Fajr. Dan yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan ya isi kandungan surat Al-Fajr dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita simak terlebih dahulu apa saja sih atau surat Al-Fajr itu, apa isi kandungannya ya. Kita simak bersama-sama video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, untuk materi hari ini yaitu materi surat Al-Fajr. Baiklah kita simak bersama. Surat Al-Fajr merupakan wahyu ke-10 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Fajr merupakan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum surat Ad-Duha dan sesudah surat Al-Fil. Surat Al-Fajr terdiri dari 30 ayat. Nah, dalam surat ini terdapat peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum musyrikin Makkah bahwa jangan sampai mereka mengalami azab seperti yang dialami umat-umat terdahulu. Surat ini juga berisi celaan atau peringatan kepada orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia tanpa memperhatikan pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksa di akhirat kelak. Nah, selanjutnya isi kandungan surat Al-Fajr. Yang pertama, 4 ayat pertama surat Al-Fajr berisi sumpah. Allah bersumpah atas waktu fajar, malam-malam yang 10, yang genap dan yang ganjil, dan malam bila berlalu. Penjelasannya, waktu fajar dimulai dari waktu azan subuh. Nah, bagi umat Islam yang akan berpuasa, maka mulai menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Selanjutnya, malam yang 10 maksudnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, atau pendapat lain yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, atau 10 hari pertama di bulan Muharram. Nah, yang kedua,
Ayat 6 sampai ayat 14 menceritakan kaum terdahulu yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka berlaku sombong. Kaum terdahulu tersebut adalah kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud alaihi salam. Mereka diazab oleh Allah dengan dikirimkannya asap panas berwarna putih kehitam-hitaman. Saat asap mengenai kulit, seketika itu pula kulit mereka meleleh. Nauzubillah. Nah, selanjutnya ada kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Soleh alaihi salam. Mereka diazab oleh Allah dengan dikirimkannya petir dan suara keras yang menggelegar, sampai-sampai gendang telinga mereka pecah seketika. Nauzubillah. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu Fir'aun dan pengikutnya. Nah, Fir'aun ini hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam ya. Nah, Fir'aun terkenal sebagai raja yang sombong dan sewenang-wenang. Bahkan Fir'aun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Akibat kesombongannya, Fir'aun dan pengikutnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, selanjutnya yang ketiga, nih ayat 15 sampai ayat 16 memberikan gambaran tentang sikap manusia terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian dari mereka ada yang bersyukur dan sebagian yang lain tidak bersyukur atau kufur. Nah, untuk yang keempat, Allah menghinakan manusia bukan karena sedikit atau banyaknya harta. Nah, perbuatan yang akan membuat seorang terhinakan terdapat dalam ayat 17 sampai ayat 20, yaitu tidak memuliakan anak yatim, tidak saling menganjurkan memberi makan orang miskin, lalu memakan harta anak yatim, dan lebih mencintai harta secara berlebihan. Nah, yang kelima, pada ayat 21 sampai 26 Allah memperingatkan umat manusia akan adanya hari pembalasan. Pada hari itu terdapat sekelompok manusia yang menyesali segala perbuatan yang ia lakukan semasa hidupnya. Sebaliknya, pada ayat 27 sampai ayat 30 diceritakan orang-orang yang beriman. Allah memanggil mereka dengan seruan yang baik. Allah pun mempersilahkan mereka memasuki surga dengan keridhoannya. Nah, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, karena Allah akan memanggil orang-orang beriman dengan seruan yang baik. Lalu Allah mempersilahkan mereka memasuki surga dari pintu manapun, ya, karena Allah telah meridhoinya. Nah, sekian, terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah disimak dan dilihat videonya? Nah, itu adalah isi kandungan surat Al-Fajr. Nah, insya Allah untuk hari ini kalian hafalkan kembali surat Al-Fajrnya ya. Dan yang kemarin belum beres surat Al-Balad, silahkan kalian nanti yang sudah hafal videokan lalu kirim ke Bapak ya. Nah, untuk yang sudah hafal surat Al-Fajr pun silahkan divideokan. Tenang saja ya untuk menghafalnya, tidak usah tergesa-gesa. Yang penting nanti setelah kalian naik ke kelas 6 minimal kalian sudah hafal semuanya ya. Nah, namun Bapak ingatkan kembali dari sekarang ya, kalian hafalkan ya, dengan tujuan supaya kalian menambah ilmu, menambah wawasan, dan juga menambah hafalan Al-Qur'annya. Ya, ingat satu ayat itu bahwasanya satu ayat kalian membaca Al-Qur'an atau satu huruf dalam Al-Qur'an itu 10 kebaikan. Luar biasa kan? Nah, apalagi ini dihafalkan. Ya, Bapak doakan semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh solehah dan juga menjadi hafiz Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, untuk tugas hari ini yang pertama menghafal, dan kedua nanti literasi ya, kalian baca buku paketnya. Nanti Bapak akan tuliskan ya di halaman berapanya. Dan juga jangan lupa kalian tulis di kolom komentar bagi yang sudah hafal surat Al-Fajr ya. Dari ayat berapapun silahkan, dari ayat 1 sampai 10 boleh, atau yang sudah hafal semua boleh ya. Nah, Bapak sekali lagi berdoa semoga
kita semua ada dalam kesehatan dan juga kita semua dipermudah ya hafalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kita tutup saja pertemuan kali ini ya dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan wa kifaratul majlis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.